Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melihat semaian kita ya, semaian seledri ini cabai kita nih. Ini akan kita pindah tanam, tapi belum waktunya nanti sana. Oke. Ini ada seledri saya menggunakan cap panah merah. Ini seledrinya. Oke, saya sudah semai memang sih. Ini coba kita lihat. Oke, tuh, ini teman-teman. Ini seledri, semai seledri. Oke. Saya hanya menggunakan semai seledri ini menggunakan rock wool. Ini saya tutup. Kenapa saya tutup ini? Setelah saya semai, saya tutup selama seminggu agar dia lebih cepat spotnya, gitu, cepat keluar akarnya. Nah seperti itu. Ini kita buka semua ya. Nah, ini oke, baru ini juga. Ini saya timpai seperti itu. Oke, letak sini dulu. Oke, nah saya menggunakan ini adalah tempat penyemaian, jadi dia sistem talang. Jadi akhirnya ini karena airnya deras, saya jepit pakai pipa agar keluarnya sedikit-sedikit, agar ini tidak terendam dia, jadi hanya basah seperti itu aja. Oke, seperti ini. Coba lihat teman-teman, ini sudah 1 minggu. Jadi dia sudah spot. Oke, bagi teman-teman yang susah melakukan penyemaian daripada daun sop, karena daun sop yang paling viral saat ini caranya seperti ini. Oke. Nah, oke, lihat, netes saja teman-teman, dan tidak terendam. Kalau terendam seperti itu bisa aja memang, cuman dia akan airnya akan panas. Ini saya beri nutrisi teman-teman, bukan tanpa nutrisi. Tanpa nutrisi pun boleh, bisa, nggak ada masalah. Cuman saya lebih gampang, tidak membedakan mana. Kalau nanti saya letak di sini, biasanya itu nanti lupa nyiramnya. Maka saya gunakan seperti ini. Rockwoolnya saya taruh sini, baru saya semai. Nanti saya pilih-pilihin seperti itu. Ini kalau ketika dia di aliran tempat penyemaian, dia akan terjaga airnya, kualitas airnya, pH airnya, terus terjaga kelembapan airnya. Nah, seperti ini. Oke, mantap. Nah, kalau seledri ini kan ini usianya lama, bisa sampai 2 bulan seperti itu kan, baru manen gitu. Nah, kalau seminggu baru segini teman-teman, baru spot ya. Makanya lama prosesnya gitu. Jadi lama itu bisa membuat lupa kita. Kalau kita semai di tempat seperti ini, nanti kita siram setiap hari, lupa, bisa akarnya akan gosong. Nah, ini setelah 1 minggu baru kita perlihatkan dengan matahari seperti ini, tapi tidak langsung. Saya hanya pakai seng transparan seperti ini. Oke, jangan langsung teman-teman, kalau langsung bisa gosong kering ya gitu, seperti itu. Oke, ini ya teman-teman, spotnya insyaallah. Ini bibit selada sih sebenarnya. Oke, nah, mantap. Oke, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman nanti yang pengen menyemai daun sop seperti ini. Kita akan update nanti video-video berikutnya setelah sekian hari. Oke, yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutin nanam daun sop ya, atau seledri. Bagaimana mengembangkannya. Kita kemarin dari bibit, ini sekarang umur bibitnya ini 1 bulan. Nah, ini kan 1 bulan. Oke. Kemarin yang kita upload beberapa minggu yang lalu, jadi sekarang sudah seperti ini, terus subur ya kawan-kawan kan, nggak perlu nyiram kita, intinya gitu, pakai bibit dan tenaga pun tidak terkuras dengan hal kegiatan sehari-hari. Jadi ketika talang seperti ini kita buat, jadi kita nggak mesti nyiram kembali. Oke, setelah ini apa yang harus kita lakukan? Oke, yuk. Nanti kita akan pindah ke semaian seperti ini. Ya. Yuk. Atau ini busa kita ambil. Ini dia. Oke. Cara bagaimana? Kalau anak seperti ini bisa kita pisahkan satu-satu seperti ini. Bagaimana? Terus ya. Kita cari. Oke, kita cari yang mudah aja ya teman-teman, yang gampang dipisah. Ini tidak terlalu rapat. Seperti ini kan, ini ya, ini, nah ini kita ambil satu aja teman-teman, atau memang boleh ini semua pun boleh, kita jadikan satu, lalu kita taruh net pot seperti ini boleh. Ini seperti ini, ada masalah. Oke, nah lalu bisa kita masukkan ke ini sini. Nah, seperti ini. Oke. Oke, itu cara pemisahannya ke satu. Kalau itu mau banyak, kalau satu-satu bisa juga kita ambil satu saja yang lebih besar seperti ini, dua juga boleh. Ini dua ya. Lalu ini kita ambil dua ya teman-teman. Lalu ini kita ambil busa kursi, biasanya sofa, ini kita belah seperti ini, kita jepitkan seperti ini bisa, lalu kita letakkan di netpot seperti ini. Oke, seperti ini sudah jadi. Oke, itu untuk pembibitannya kawan-kawan. Nanti ini kita akan pisah satu demi satu. Memang kerjanya agak repot kawan-kawan. Itulah kalau untuk seledri. Coba kita lihat. Nah, seledrinya kan. Nah. Bersemi dia. Mantap. Oke, lalu bagaimana kalau kita seledrinya sudah besar? Oke, kita akan
pecah. Kita akan lihatkan contohnya ya. Oke, ini sudah yang pembesarannya ya. Lihat tuh, yang besar ya. Ini kita ambil ini ya kan, dia sudah besar. Nah, lalu kita akan pisahkan dari ekornya. Oke, sudah ini seperti ini. Nah, ini batang utamanya, ini anak-anaknya. Jadi kita ambil yang anak-anaknya saja. Oke, boleh dicabut seperti ini. Seperti ini kawan-kawan. Ini kita pisahkan lagi. Nah, ini satu. Nah, lalu kita akan jepit di busa yang lain. Oke, seperti ini. Ini saya ambil busa-busa bekas ya kan. Oke, ini seperti ini. Ini dia. Lalu kita ambil lagi yang lain. Ini seperti ini. Kita letakkan saja di sini. Ya, seperti itu. Ini gampang. Atau kalau mau kita letakkan di netboardnya seperti ini. Nah, ini dia. Ya, sudah jadi ya. Mantap kan? Gampang. Dan ini kita pisahkan lagi dari indukannya. Dari indukannya dia sudah ada akar. Nyangkut ini yang tadi kita satukan di sini. Kita ambil yang lain. Oke. Wah, dapat 3 kita. Nah, ini kita ambil 2 lagi. Itu 2. Dan ini sudah selesai. Oke, batang indukannya ini bisa kita letakkan kembali di media semula. Oke, saya letaknya sembarangan aja, taruh di sini aja boleh tanpa netpot. Oke, demikianlah dengan cara kita memperbanyak daripada daun seledrinya ya kan kawan. Ini nanti kita akan bisa bertahap. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.